Selamat pagi, Shalom. Dalam buku Filipi dikatakan, I can do all things through Christ who strengthen me. Kalau kita perhatikan dalam ayat itu, tidak ada yang kita bisa katakan, aku tak sanggup melakukannya. Karena kekuatan kita adalah kekuatan Allah sendiri. Jadi di saat kita merasa kita tidak sanggup, saat itu kita pakai dengan kekuatan kita. Memang dengan kekuatan kita bukan hanya tidak sanggup, tapi memang tidak bisa apa-apa. Jadi hari ini pilihan kita hanya dua. Tidak apa-apa atau sanggup melakukan apa saja. Jadi kalau kita bangun pagi-pagi kita merasa kita tidak mampu, tidak sanggup, semua rasanya beratnya minta ampun. Saat itu menyadarkan kita belum mengandalkan Tuhan. Karena kalau kita mengandalkan Tuhan, jelas dikatakan kita sanggup menghadapi apa saja. Karena yang menghadapinya bukan kita, tapi Tuhan sendiri. Dia yang sudah berjanji akan berjalan di depan kita, meratakan gunung-gunung, mematahkan palang besi dan pintu tembaga. Pagi hari ini, di saat kita merasa kita tidak sanggup menghadapi masalah keuangan, masalah kesehatan, masalah keluarga, masalah masa depan, itu normal secara manusia. Tapi kita kan bersama dengan Allah, pemilik pencipta jagat raya ini, yang menjadikan alam semesta ini bersama dengan kita 24 jam. Kekuatan dialah yang menghadapi segala-galanya. Jadi waktu perasaan kita merasa tidak sanggup, saat itu kita lupa bahwa Allah lah yang berperang bagi kita. Jadi pagi hari ini ingatkan diri kita, bukan kita lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam kita. Dialah kekuatan kita, sukacita kita, damai sejahtera kita. Dialah membuat segala sesuatu yang kita kerjakan akan berhasil. Karena dia yang melakukannya bagi kita. Terpuji nama Tuhan. Selamat pagi, Shalom. Dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kata semuanya di situ adalah semua yang dicari bangsa-bangsa. Jadi kalau kita perhatikan, Tuhan hanya nyuruh kita mengerjakan satu hal. Arti mencari bisa kita katakan belajar. Itu belajar tentang kebenaran Tuhan, belajar tentang kerajaan Allah. Maka ayat yang lain dikatakan, belajarlah kepadaku. Jadi waktu kita belajar tentang kebenaran Tuhan, tentang kebaikan Tuhan, tentang firman Tuhan dalam hubungan kita dengan Dia, maka semua yang lainnya itu Tuhan yang tambahkan. Arti ditambahkan, kita tidak ngapa-ngapain. Allah yang menambahkan berkat. Allah yang menambahkan jiwa-jiwa. Allah yang menambahkan hikmat. Itu hanya semua tambahan saja. Tapi bagian kita adalah belajar dengan Tuhan. Dengar-dengaran dengan Tuhan. Arti belajar adalah berikan waktu. Berikan waktu membaca Alkitab. Berikan waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Berikan waktu untuk merenungkannya. Waktu kita mungkin ibu-ibu yang memasak, lagi memasak, renungkan Tuhan. Bapak-bapak yang lagi kerja, lagi bekerja, renungkan Tuhan. Lagi olahraga, renungkan Tuhan. Renungkan kebaikan-kebaikan dan perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa itu. Dan di saat kita merenungkan Tuhan, belajar tentang Tuhan, yang lain-lain yang kita khawatirkan, yang dikhawatirkan oleh dunia ini, Allah sendiri yang menambahkannya. Bahkan sebelum kita berdoa pun, karena Dia sanggup melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Karena itu pagi hari ini belajarlah kepada Tuhan. Dan belajar kepada Tuhan tidak ada lulusnya. Kita belajar tentang kehidupan, kita belajar tentang apa saja. Karena Tuhan baik dan lemah lembut. Dia akan mengajari kita dalam banyak hal. Maka Salomo dia hanya meminta hikmat kepada Tuhan dan yang lainnya dia berikan.
hari yang ada Yesus dalam diri kita, mari kita senantiasa berikan waktu kita belajar apa kata Tuhan hari ini, apa kata Tuhan tentang masa depan kita dan tentang segala hal dalam hidup kita. Dan jangan khawatir apa yang dicari orang lain, karena itu bagian Tuhan untuk menambahkannya bagi kita. Terpuji nama Tuhan. Selamat pagi, shalom. Dalam Filipi 4:4 dikatakan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Arti senantiasa adalah terus menerus, tidak ada jedanya, bersukacita terus. Yang jadi pertanyaan, kok bisa? Tapi ada kata tambahan, di dalam Tuhan. Contoh seperti ini, kalau kita lagi lapar, dan tiba-tiba ternyata di rumah kita ada saudara kita yang pintar masak dan sudah masak buat kita, dan waktu kita tahu kabar itu, kita ingat dia, maka kita bersukacita walaupun belum makan, karena kita tahu ada yang menyiapkan makanan bagi kita. Sama, waktu kita bersukacita di dalam Tuhan adalah tergantung pengenalan kita akan Tuhan. Kalau kita mengenal Tuhan Allah yang sangat baik, kita pasti bersukacita. Tapi kalau kita nggak yakin Tuhan baik apa enggak, Tuhan lagi marah apa lagi kesel, kita nggak bisa bersukacita. Karena itu kita harus mengenal Tuhan dengan benar. Dia mengatakan namanya juru selamat. Artinya menyelamatkan. Jadi hari ini kalau kita lihat masalah keuangan kita, masalah apa saja perlu diselamatkan, kita ingat Tuhan, kita bersukacita. Karena Tuhan bisa menyelamatkannya. Waktu kita nggak punya jalan keluar tentang bisnis, tentang apa saja, Tuhan katakan, akulah jalan. Dan kenapa Tuhan membuat banyak sekali namanya? Dia katakan dialah jalan, kebenaran, dialah hidup, dialah gembala, dialah segalanya. Supaya setiap kali kita mengingat dia, ada bagian dalam dirinya yang memenuhi seluruh kebutuhan kita. Karena Allah sudah berjanji bahwa dia akan memenuhi seluruh kebutuhan kita. Kenapa dia memenuhi itu? Karena kita adalah miliknya. Maka pemilik itu bertanggung jawab sepenuhnya bagi yang dia miliki. Karena itu pagi hari ini, ingat Tuhan senantiasa. Dan waktu kita ingat Tuhan senantiasa, kita akan bersukacita. Dia buat jalan saat tiada jalan. Dia membelah lautan. Dia menyembuhkan yang sakit. Dia membangkitkan orang mati. Dan dia ada bersama dengan kita selama-lamanya. Setiap kali ingat Tuhan, kita bersukacita. Karena itu jangan ingat selalu masalah, tantangan, apapun itu. Tapi ingat Tuhan selalu. Tuhan yang baik. Tuhan yang mengatakan, aku memberikan engkau kelimpahan. Aku datang memberi kelimpahan. Aku datang untuk memberkati engkau. Karena itu pagi hari ini, ingat Tuhan dengan cara yang benar. Sehingga anak yang hilang pun kembali, Bapa itu memeluk dia. Karena itu kita punya alasan yang jelas untuk bersukacita. Karena setiap kita ingat Tuhan, dialah sumber segala kebutuhan kita. Terpuji nama Tuhan.